Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syukron Makmun di podcast SMP MOBA Berkualitas. Pada kesempatan kali ini saya bersama salah satu guru atau ustadz di SMP Mambulun Bata-Bata, yaitu Ustadz Zainal Abrori. Betul ya Ustadz? Betul. Iya. Kemudian beliau juga merupakan salah satu wali kelas di SMP Mambaulun Bata-Bata. Dan untuk lebih jauh mungkin boleh berkenalan dulu Ustadz pada pemirsa podcast SMP MOBA ini. Oke. Nama saya Zainal Abrori. Iya. Tahun masuk itu tahun mengabdi ke Pondok Pesantren Mambulun Bata-Bata di sini pada tahun 2015. Iya. Kemudian saya mulai mengabdi ke sekolah, mulai mengajar ke sekolah itu tahun 2018. Iya. Sampai Berarti sekarang, Ustaz, ya. masuk di SMP MOBA itu sejak tahun 2018. 2018. Ya. Ustadz, selama di SMP itu posisinya kan sebagai guru ya Ustadz. Iya. Selain Sebagai menjadi guru juga menjadi wali kelas. Kemudian Ustaz, ya. apakah Ustadz itu menjadi wali kelas langsung pada tahun 2018 atau sejak kapan Ustadz? Oh tidak, saya itu masuk ke SMP Mambulun Bata-Bata itu istilahnya harus meniti karir terlebih dahulu dari bawah. Iya. Dulu itu seingat saya pertama kali masuk di sini tidak langsung menjadi guru mata pelajaran, Ustaz, ya. Iya. Guru mata tetap. Guru mata pelajaran tetap. Iya. Akan tetapi menjadi guru piket terlebih dahulu. Iya. Kemudian setengah tahun setelah itu, karena memang saya kebetulan itu diangkatnya pas pertengahan tahun, pas awal tahun mata pelajaran itu saya langsung menjadi guru tetap. 1 tahun setelah itu saya menjadi wali kelas dan sampai sekarang masih tetap wali kelas, Ustaz. Iya, kalau boleh tahu sekarang jadi wali kelas di kelas berapa Ustaz? Saya jadi wali kelas itu Untuk tahun ini? sudah dirasakan semua, Ustaz, ya. Iya. Kelas 1 sudah. Kelas 7 sudah. Kelas 8 sudah. Bahkan sampai sekarang ini saya menjadi wali kelas kelas 9. Iya. Ya. Ustadz, ini kan sudah hampir 5 tahun ya jadi guru atau ustadz di SMP Mambulun Bata-Bata. Oke, Tentu betul. ada banyak hal yang dilakukan oleh Ustadz Zainal selama menjadi guru. Kalau boleh tahu, menurut Ustadz itu tugas seorang guru atau seorang ustadz itu bagaimana Ustadz? Oke. Sebenarnya tugas guru itu seperti halnya yang sudah kita ketahui, yaitu mengarahkan, Iya. menjaga, kemudian membimbing agar siswa itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat dan bakat yang ada dalam diri siswa. Iya. Selain itu juga, Ustadz, ya, guru itu sebagai motivator terhadap siswa, sehingga proses pembelajaran akan berhasil apabila di sana didukung oleh motivasi yang timbul dari eksternal. Yaitu dalam hal ini seorang guru ya Iya, Ustadz? dalam hal ini seorang guru. Berarti Tapi perlu digarisbawahi, Ustadz, ya. Keberhasilan siswa itu tidak hanya dari faktor guru saja. Iya. Melainkan masih ada faktor-faktor lain, seperti halnya faktor internal. Ini yang sangat penting, Ustadz, ya. Iya. Artinya faktor internal itu bagaimana? Harus ada motivasi tersendiri yang ada dari siswa itu yang sendiri. bersangkutan ya Ustadz? Iya, kalau memang Iya. sesemangat apapun gurunya, sepintar apapun gurunya, Jika siswanya tidak memiliki motivasi, tidak memiliki keinginan, iya betul, maka proses pembelajaran tidak akan sukses, Ustadz, ya. Berarti dalam hal ini ada hubungan yang erat antara seorang guru dengan siswa. Iya. Si guru memberikan bimbingan, memberikan arahan, kemudian siswa membangun semangat dari
dari dalam Dari seperti dalam itu. diri Maksudnya siswa itu dari sendiri. siswanya sendiri harus dibangun seperti itu ya Itu Ustadz. juga, iya. Kalau boleh tahu menurut pandangan Ustadz Zainal, seperti apa hubungan seorang guru dengan murid ya? Itu kan kalau yang tadi kan secara umum. Secara Kalau umum. secara khusus hubungan antar guru dan murid itu seperti apa Ustadz? Membangun Khususnya kita selaku ini ya, praktisi pesantren. Ustadz ini kan ya dari pesantren ya. guru, hubungan guru dengan murid. Guru dan murid itu merupakan apa ya? Menurut hemat saya itu merupakan pasangan yang sejati, Ustaz. Ya. Iya. Merupakan pasangan yang sejati seperti halnya imam dan makmum. Iya. Guru tidak akan dikatakan guru jika tidak ada muridnya. Syekh, ulama maupun apapun itu tidak akan dikatakan syekh apabila tidak ada muridnya. Iya. Bupati sekalipun, presiden sekalipun, jika tidak ada rakyatnya, maka tidak dikatakan presiden maupun bupati. Iya. Begitupun juga murid dengan hubungan murid dengan guru. Memang harus ada hubungan yang baik, hubungan yang erat antara guru dan murid. Sedangkan bagaimana cara kita membangun? Ya ada banyak cara, Ustaz ya. Yang pertama itu dengan cara ketika waktu mata pelajaran Kalau itu, di dalam kelas kalau mungkin di dalam kelas ya mungkin ya dengan cara kita mempunyai antusiasme yang lebih ketika mengajar dalam kelas, sehingga ada unsur kepercayaan yang timbul dalam diri siswa terhadap guru tersebut. si Ustaz, guru ya. tersebut. Iya. Kalau di luar kelas mungkin Ustadz itu kan ada istilahnya didoakan dan sebagainya, itu bagaimana Ustadz? Ya, kalau- Hubungan guru dengan murid di luar kelas. Ya, pastinya guru dan murid itu kan seperti halnya yang saya barusan istifadah, Ustaz ya. Iya. Saling membutuhkan. Guru membutuhkan terhadap murid, murid membutuhkan terhadap guru. Iya. Dan itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, melainkan di luar kelas. Seperti halnya khususnya saya ini kan kebetulan masih aktif di pondok pesantren di Iya. sini. Interaksi dengan murid itu tidak hanya dalam kelas, melainkan di asrama sekalipun sering, bahkan setiap malam, kemudian setiap pagi, siang, sore, terus berkumpul dengan anak-anak kami yang kebetulan dididik di dalam kelas juga, Ustaz. Iya. Jadi khususnya kalau di pesantren itu enaknya di itunya ya Ustaz. Iya. Maksudnya interaksi siswa dengan gurunya tidak hanya ada di ruang-ruang kelas, melainkan juga di luar Di kelas. asrama. Guru dan murid tetap, atau ustadz dengan muridnya tetap berinteraksi sehingga terbangun hubungan yang erat di antara guru dan siswa itu sendiri. Kemudian begini Ustadz, di pesantren itu kan siswanya tidak berasal dari satu daerah atau tidak berasal dari satu tempat. Katakanlah ada yang dari Bucur, ada yang dari Sanalao, ada juga yang dari Bulangan Barat, ada juga dari Kalimantan, ada Jember dan sebagainya itu. Nah, tentu dari berbagai macam latar belakang, tentu tidak sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain karakternya. Nah, dalam hal ini bagaimana cara Ustadz menyikapinya, Ustadz? Menyikapi atau mengatasi cara mengajar kita ketika berhadapan dengan siswa atau santri yang memang mempunyai latar belakang yang berbeda. Iya. Tentunya kita sebagai guru, Ustadz ya. Dan ini pasti dirasakan oleh semua guru yang pernah mengalami menjadi guru. Akan berhadapan langsung atau bertemu dengan siswa kita yang dididik itu mempunyai karakter latar yang belakang berbeda, ya. maupun karakter yang Iya. berbeda. Dan tentunya itu tidak sama dalam mengajar dengan siswa yang memang latar belakangnya berbeda dengan karakter yang berbeda. Ya seperti halnya yang barusan saya katakan, tidak akan lepas atau pasti bertemu dengan siswa yang mempunyai latar belakang dan karakter yang berbeda. Sekarang langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan hal seperti itu, Ustaz ya?
Langkah yang pertama itu menurut hemat saya, Iya. kita talaah terlebih dahulu. Kita teliti terlebih dahulu setiap siswa yang kita didik. Iya. Bagaimana, apa karakternya, kemudian dari mana asalnya, misalkan nih, dari desa Bucur kebiasaannya bagaimana, dari desa Sanlau kebiasaannya bagaimana, kemudian dari desa Blakpak bagaimana, Kemudian setelah mengenal bagaimana cara mengatasinya. Setelah mengenal seperti itu, maka kita tinggal metode pembelajarannya saja Ustadz diubah. Artinya disesuaikan dengan masing-masing siswa. dengan tipe Iya, belajar dengan tipe-tipe siswa itu belajar, sendiri iya, ya, yang Ustaz. berbeda Ustadz, betul ya. Dalam hal ini Ustadz ya, ketika menghadapi siswa seperti itu, maka guru itu seharusnya mempunyai kesabaran yang lebih ketika menemukan hal seperti itu. Beda Ustadz dengan kita mendidik siswa yang memang kemampuannya rata, kemudian latar belakangnya sama, kemudian karakternya sama, itu beda. Harus mempunyai kesabaran yang lebih dalam mendidik, sehingga karena seperti halnya yang saya barusan katakan, dalam metode pembelajaran itu ada siswa yang satunya pintar, ada yang kemampuannya itu biasa, ada yang kemampuannya itu di bawah rata-rata. Maka hendaknya kita harus mempunyai kesabaran yang lebih dalam mendidik siswa-siswa seperti itu. Selain sabar juga seorang guru nantinya Iya. harus ini ya Ustaz, harus memiliki banyak cara atau banyak apa istilahnya metode pembelajaran Metode ya, pembelajaran. agar nanti bisa menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh siswa ya. Betul. Kemudian mungkin ini ya Ustaz, yang terakhir, Iya. apa harapan Ustadz Zainal? Mohon maaf ya, saya minum dulu Ustaz ya. Iya, iya enggak apa-apa Ustadz. Harapan Ustadz Zainal kepada siswa-siswa kita yang ada khususnya yang ada di SMP Mambolulum Bata-Bata. Harapan saya ke depan, karena sesuai dengan yang di awal barusan Ustadz ya. Saya berangkatnya di sini sebagai salah satu wali kelas yang ada di SMP Mambolulum Bata-Bata. Harapannya yang pertama itu ke guru. Sebelum ke siswa saya mau ke guru terlebih dahulu Ustaz. Ke teman-teman guru yang ada di khususnya yang ada di SMP Mambolulum Bata-Bata di sini. Itu dalam mengajar itu janganlah sampai merasa bosan Ustaz ya. Iya. Dalam hal ini kita harus bersabar. Terkadang mendidik itu sangat melelahkan Ustaz ya. Terkadang juga mendidik itu timbul rasa kurang semangat yang ada di dalam diri kita. Ini khususnya sebagai guru. Karena yang kita hadapi itu kadang muridnya bandel Ustaz ya. Kadang muridnya itu sulit untuk mengerti apa yang kita berikan Ustaz ya. Materi yang kita beri. Sulit mengerti materi yang kita ajarkan Ustaz ya. Tetaplah bersabar. Ingat dan yakinlah di antara salah satu mereka yang kita didik itu yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir Ustaz. Harapan selanjutnya untuk siswa, kalian itu terus ingat tujuan kalian itu dipondokkan ke pondok pesantren ini tujuannya apa? Harapannya apa dari orang tua kalian? Tak lain dan tak bukan hanyalah belajar, belajar dan belajar. Memahami ilmu agama, memahami ilmu umum, hingga nantinya itu akan berguna ke masyarakat secara khusus, ke keluarga secara khusus, secara umum ke negara kita Republik Indonesia Ustaz ya. Iya. Jadi pada intinya apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kemudian seorang guru tidak hanya menyampaikan materi di dalam kelas, melainkan juga memberikan bimbingan kepada siswanya, mengarahkan kepada siswanya, membantu siswanya untuk kemudian menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Selain itu juga harus ada hubungan yang dimana hubungan itu tidak hanya dibangun di dalam kelas, melainkan juga dibangun di luar kelas. Selain itu seorang guru juga menjadi motivator dan tauladan ya, contoh sebagaimana didahulukan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren
Mamba Ulun Bata-Bata almarhum Raden Kiai Haji Muhammad Thohir bahwa seorang guru itu sebenarnya merupakan contoh 24 jam begitu kan. Iya. Dan yang terakhir seorang guru itu harus senantiasa sabar dan harus tetap menjadi pembelajar ya tentunya agar bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya, dan seorang siswa itu harus mengingat cita-cita awalnya atau niat awalnya. Kenapa kemudian dia melangkahkan kakinya masuk ke sekolah atau masuk ke pesantren. Demikian mungkin ya Ustadz. Itu saja mungkin ya Ustadz Zainal. Terima kasih atas wejangannya. Semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita tentunya dan orang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa kepada semua yang menyaksikan podcast SMP berkualitas ini untuk like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.